Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Ayat yang ke-6, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yangdurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Tafsir ayat 5 sampai dengan 6. Allah Ta'ala mengemukakan di depan perang besar yang penuh berkah ini sifat-sifat yang selayaknya bagi orang-orang mukmin untuk melakukannya. Karena barang siapa yang melakukannya, maka keadaannya akan lurus dan amalnya akan baik, di mana yang paling besar adalah berjihad di jalannya. Sebagaimana iman, mereka adalah iman yang hakiki, dan balasan mereka adalah kebenaran yang Allah janjikan kepada mereka. Maka begitulah Allah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya untuk berperang dengan orang-orang musyrik di Badar dengan kebenaran yang dicintai dan diputuskan serta ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, meskipun orang-orang mukmin tidak pernah menyangka akan terjadi perang antara mereka dengan orang-orang musyrik. Maka ketika mereka mengetahui bahwa hal itu benar terjadi, muncullah sebagian orang-orang mukmin yang membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu dan tidak menyukai bertemu musuh, seolah-olah mereka itu digiring kepada kematian, sedangkan mereka melihatnya. Padahal sebenarnya hal ini tidak sepatutnya mereka lakukan, lebih-lebih setelah jelas bahwa keluarnya mereka adalah dengan kebenaran, dan itu termasuk yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah. Keadaan seperti itu tidak membuka peluang untuk berbantah-bantahan, karena tempat dan faedah berbantah-bantahan adalah pada saat perkara kebenaran itu samar. Adapun jika ia telah jelas dan nyata, maka yang ada hanya patuh dan tunduk. Namun kebanyakan orang-orang mukmin saat itu tidak terpengaruh sedikitpun oleh bantahan-bantahan ini. Mereka juga tidak membenci bertemu musuh. Demikian juga dengan orang-orang yang ditegur oleh Allah. Mereka tetap patuh kepada jihad dengan sempurna, dan Allah meneguhkan mereka serta memudahkan sebab-sebab yang menenangkan hari mereka, sebagaimana sebagian darinya akan dijelaskan nanti. Ayat yang ke-7, wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati sawkati takunu lakum wa yuridullah ayyuhiqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Tafsir ayat yang ke-7. Keluarnya kaum muslimin pada mulanya adalah untuk mencegat kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang sedang berangkat ke Syam. Manakala kaum muslimin mendengar kepulangan kafilah tersebut dari Syam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat, maka berangkatlah 300 ditambah belasan orang dengan dilengkapi 70 unta yang mereka tunggangi secara bergiliran sekaligus untuk mengangkut perlengkapan mereka. Orang-orang Quraisy mendengar persiapan kaum muslimin tersebut, maka mereka pun keluar demi melindungi kafilah mereka dengan kekuatan pasukan, senjata, dan kuda dalam jumlah yang besar.
Jumlah mereka mendekati 1.000 prajurit. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin satu dari dua perkara: menguasai kafilah dagang atau memenangi peperangan. Kaum muslimin menyukai yang pertama karena minimnya persiapan mereka, dan tentu tanpa peperangan yang berarti. Akan tetapi Allah Ta'ala menginginkan dan mencintai perkara yang lebih tinggi daripada apa yang mereka inginkan. Allah ingin kaum muslimin memenangkan peperangan yang dihadiri oleh para pembesar dan tokoh Quraisy. Allah ingin menetapkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya dan menenangkan pengikutnya. Wa yaqta'u biril kafirin, dan memusnahkan orang-orang kafir, yakni mengikis pengikut kebatilan dan menunjukkan pertolongannya untuk kebenaran kepada hamba-hambanya yang sebelumnya tidak mereka duga. Ayat yang ke-8, liyuhiqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil syirik. Walaupun bagi orang-orang yang berdosa syirik itu tidak menyukainya. Tafsir ayat yang ke-8, liyuhiqal haqqa, agar Allah menetapkan yang hak dengan bukti-bukti dan argumen-argumen yang kuat yang menunjukkan kebenarannya dan keabsahannya. Wa yubtilal batila, dan membatalkan yang batil atau syirik dengan bukti-bukti dan argumen-argumen yang kuat atas kebatilannya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Allah tidak mempedulikan mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.